Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala bani adama fil ilmi wa amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam Muhammad ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Yayasan sekaligus Ketua UPZ, Bapak Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Soro, anggota UPZ Yayasan ingkang tansah kemuliaan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam kita limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sepindah matur nuwun ingkang sakatah-katahipun saking pihak Basnas sampun dipun dawuhi sowan wonten ing yayasan menika kanthi tujuan boten sanes sareng-sareng untuk menghidupkan rukun Islam yang paling nemes. Nyuwun sewu, zakat niku nak kalih haji jauh. Keranten apa memang kahanane kados makaten. Pramila mulai 2011 waktu itu pemerintahan wilayah di bawah Pak SBY sampun ikhtiar dengan mengeluarkan undang-undang pengelolaan zakat yang baru, merevisi undang-undang zakat tahun 1999. Alhamdulillah tonggak itulah menjadi pembenahan besar-besaran khususnya dunia perzakatan di Indonesia. Dalam hal menika zakat yang banyak dikelola oleh pemerintah. Yang nomor 2, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami di dalam sowan panjenengan sedaya. Mugi-mugi boten ngirangi anggenipun kawula matur di hadapan panjenengan sedaya. Ingkang bakal kawula matur menika boten sanes melaksanakan tugas kami mulai 2016 Desember itu dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota Salatiga menjadi pimpinan Basnas, menjadi pengelola zakat yang berada di Kota Salatiga. Kenapa demikian? Nanti kita ngatur sakjatosipun yang berhak mengelola zakat niku sinten. Yang paling wewenang mengelola zakat itu siapa? Ini perlu kita tandaskan karena kalau kita lihat dari sejarah bahwasanya zakat dari awal zaman Nabi itu dikelola oleh Baitul Mal yang notabene adalah kepanjangtanganan dari pemerintah. Ini yang menjadi background, yang menjadi dasar bagaimana akhirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu alhamdulillah bisa diundang-undangkan di tanah air. Dalam artian apa? Zakat sepenuhnya yang menjadi itu tetap pemerintah. Nanti bawahnya itu adalah cabang-cabang. Tapi yang jelas sesuai dengan hikmah Nabi bahwasanya zakat itu tetap di tangan pemerintah. Zaman Nabi pemerintah Baitul Mal, zaman sahabat Abu Bakar masih Baitul Mal, dengan adanya pada membangkang sehingga salah satu prioritas kerja Abu Bakar menumpas orang-orang yang enggak zakat.
zaman Umar bin Khattab karena mulai meluasnya daerah kekuasaan Islam, akhirnya Baitul Mal itu mempunyai cabang-cabang di daerah kekuasaan. Puncak Baitul Mal itu terjadi pada masa Utsman bin Affan dengan semakin luasnya tanah ataupun kekuasaan yang dikuasai oleh pemerintah Islam. Disitulah banyak terjadi Baitul Mal daerah yang menjadi kepanjang tanganan dari pemerintah. Akhirnya mulai Ali bin Abi Thalib ini agak renggang, sebagian Baitul Mal, sebagian perseorangan. Akhirnya itu sampai tahun-tahun belakangan itu banyak terpakai. Nah, sehingga dengan Undang-Undang tahun 23 tahun nomor 23 2011 ini menjadi ikhtiar negara untuk mengelola zakat. Kami matur sebelumnya dumateng panjenengan sedaya, ini saya kebetulan kami juga di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam YN Salatiga, sehingga merangkap asli saya Mbak Susukan asli saya, kemudian dapat orang Blodongan, sekarang tinggalnya di Blodongan, belakang sate kambing muda Pak, sehingga setiap hari ini warak pegang, terus lama-lama ini pun bosen diri. Nah, kaulah matur mateng panjenengan sedaya, ini yang menjadi dasar kita. Ini adalah dasar Al-Quran, ini dasar negara, ini adalah dasar negara, ini bagi ASN yang di TNI maupun Polri juga ada. Nah, ini menjadi payung hukum atau aturan teknis di dalam pembentukan UPJ. Alhamdulillah semuanya oleh Kasnas Pusat ini sudah dibuat piranti-pirantinya. Alhamdulillah sejak dipegang oleh Bapak manajemen kita, Bapak Bambang Sudibyo, itu Kasnas itu sudah dibikin seperti perusahaan atau seperti bank di dalam struktur ataupun di dalam pemanfaatan yang semuanya tetap berpijak pada dasar Al-Quran maupun hadis ataupun dari aturan-aturan undang-undang yang sudah ada. Ini menjadi dasar kita. Sebagai awal kita matur, ini masalah zakat yang merupakan kewajiban kita. Kita mengajak dumateng panjenengan sedaya ketika mengajar zakat, janganlah mengeluarkan dalil-dalil yang menyeramkan. Kalau enggak zakat nanti dicopot pulau, nanti kalau enggak zakat ukurannya itu enggak ada yang enggak dan sebagainya. Ampun, kita sebagai pengelola zakat anti meden-medeni. Nah, ini sebabnya kalau meden-medeni itu cenderung orang itu enggak mau mengeluarkan zakat. Ini yang menjadi kewajiban bagi yang sudah mempunyai nisab ataupun batas minimal. Ada zakat, ada sedekah, ini sifatnya masih umum, bisa berupa uang, bisa berupa non uang. Kalau infak itu cenderung uang, sehingga kita sering melihat di kotak masjid itu pasti lubangnya kecil-kecil Pak, karena itu untuk memasukkan uang, namanya infak. Kalau di situ ditulisin kotak kok pisang masuk, nggak salah jamaahnya, yang salah adalah takmirnya. Nah itu kan dinamanya sedekah. Karena apa? Sedekah itu sangat-sangat luas. Ada uang, ada non materi, ada tenaga. Tapi kalau sudah mengerucut ke infak, itu cenderung materi yang sifatnya adalah uang. Sehingga kotak masjid itu pasti pernah dikatakan kotak infak. Itu pun terus, jangan diganti kotak sedekah. Malah bahaya nanti pisang masuk, kucing masuk. Nah kan sedekah buat saya kucing lah nih.
Ini yang menjadi dasar sehingga kalau matur boten badhe medeni, tapi memberi motivasi apa toh pentingnya zakat di sini. Yang jelas ketika orang zakat itu pertama ganjaran pasti, yang kedua tidak akan takutan, wedinan walaupun banyak napi yang dikeluarkan ataupun berduka cita dengan melihat kondisi corona, dia tidak akan takut. Itu merupakan janji Allah. Kenapa kita itu kok nggak mentes? Kadang-kadang kita itu kurang mantap terhadap apa yang merupakan janji Allah. Apalagi bawahnya ini sangat pas dengan kondisi sekarang kita. Hasinu amalakum bizakah, bentengilah hartamu dengan membayar zakat. Gak usah pakai tembok dur-dur, insya Allah anggota paro akan menjaga. Karena apa? Sering dibantu, sering diperhatikan, sering zakatnya diberikan kepada anggota paro misalnya, otomatis penjagaan sudah langsung diberikan Allah, wasilah anggota paro yang enak, yang baik dengan kita. Yang kedua, wadaru mardokum bisodaqah, obatilah dengan sodakoh. Yang ketiga, wa'adulil bala wa du'a, bersiaplah menghadapi cobaan dengan berdoa seperti sekarang yang kita hadapi. Otomatis 3 hal menjadi senjata kita untuk menghadapi kondisi yang saat ini. Sehingga tidak salah kemarin Pak Kemenak itu mengatakan untuk ASN zakatnya diawalkan saja. Artinya apa? Enggak usah menunggu Ramadan. Karena apa? Waktu itu sangat butuh bagaimana mereka yang terdampak sehingga dari sumber zakat itu bisa membantu mereka. Nah, itu tidak salah. Karena apa? Itu hubungannya dengan ini. Ini menjadi dasar kita. Kemudian yang menjadi dasar pengembangan objek zakat, kalau dikatakan ada yang pertama, zakat profesi itu zaman Rasul nggak ada, kita lihat secara Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini stressingnya di sini. Min thayyibati ma kasabtum, dari usahamu yang baik-baik. Ini berarti secara umum selama kita mempunyai pendapatan dari usaha yang halal dan memang itu baik, tidak melawan aturan main, berarti ketika nanti sudah mencapai batas ketentuan minimal, itu tetap harus kita berzakat. Ini yang menjadi objek zakat atau yang menjadi dasar para ulama-ulama kontemporer. Karena nyuwun sewu Pak, ulama-ulama yang dahulu itu zakat itu terlalu ketat Pak, sehingga karena terlalu ketat itu malah nggak mengeluarkan. Ulama kontemporer mengambil bagaimana manfaat dari harta orang kaya bisa dinikmati oleh si miskin, maka yang diambil adalah umumnya ayat ini, min thayyibati ma kasabtum. Kalau kita lihat secara ilmu tafsir itu adalah ammah, sehingga memuat apa profesi yang sifatnya tidak diharamkan oleh agama ketika itu sudah mencapai batas minimal, berarti harus dizakati. Ini dasar manajemen zakat dan dasar hukumnya. Kenapa akhirnya pemerintah yang mempunyai wewenang itu dari Al-Baqarah dari At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan. Sehingga di sini ada kata perintah pemaksaan. Maka pemaksaan itu hanya di tangan pemerintah. Sehingga dari ayat ini dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 itu pemerintah berikhtiar tetap yang menjadi panglima utama pengelolaan zakat itu tetap di pihak pemerintah. Karena pemerintah itu gaweannya banyak, akhirnya membentuk yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sebagai kepanjangan tanganan pemerintah di dalam mengelola zakat. Badan ini adalah badan pemerintah tapi non struktural, diberi kewenangan untuk mengelola zakat. Dalam
ini sebagai wal amilina 'alaiha. Kalau di At-Taubah ayat 60, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Nah, ini yang menjadi posisi Basnas, nanti posisi UPZ itu di sini sebagai kepanjang tanganan dari ayat ini. Siapa amil? Kita lihat di sini adalah wal amilina 'alaiha. Ini yang menjadi dasar sehingga Undang-Undang 23 2011 itu Basnas diberi izin untuk mengelola agar penghimpunan zakat dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan ayat tersebut. Tapi Basnas mempunyai kewenangan untuk membentuk badan-badan atau pihak-pihak pengelola zakat yang berada di bawahnya. Biasa disebut dengan unit pengumpul zakat. Nah, ini nanti kita atur khusus masalah unit pengumpul zakat. Sekarang nisab itu berapa? Yang menjadi patokan Basnas itu adalah nisab yang dikeluarkan Yusuf Kordovi, yakni 85 gram emas. Ini yang menjadi Pak. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, harga emas kalau sekarang kan melambung nih 800.000 gitu. Nah, yang kita jadikan patokan adalah harga yang normal sajalah. Nah, yang harga normal. Ini menjadi batasan nanti panjenengan menarik zakat itu sudah berkewajiban atau tidak. Kalau kita lihat secara syar'inya adalah 85 gram emas. Kalau ini kita kali 500 misalnya, maka 1 tahun itu punya pendapatan 42.500.000. Kalau mau dicicil per bulan, nanti kali pun Imam Syafi'i itu namanya takjil, itu bisa. Karena apa? Zaman sekarang itu antara zakat setahun sekali dengan zakat setahun tapi dicicil 12 kali, itu manfaatnya jauh besar ya dicicil. Karena apa? Miskin, masyarakat yang membutuhkan itu tidak terlalu lama menunggu. Sehingga kita dari Basnas itu mendorong untuk pembayaran zakat ini sifatnya adalah per bulan. Seperti ketika orang panen. Kalau orang panen itu tidak sebulan, 3 bulan. Nah, di dalam membayar zakatnya seperti orang panen, tapi di dalam kadar zakatnya ini seperti orang dagang. Itu yang diambil secara syar'i yang menjadi dasar legal Basnas menentukan nisab ini. Sehingga kalau kita lihat 2,5% kali sekian, berarti zakat orang itu ya 90.000. Punten ini termasuk angka gede atau kecil? Nah, kecil gede itu nanti kembali ke kita. Ya ini angka 90.000 lah, itu sudah dikatakan zakat. Tapi kalau angka di bawah ini itu masih infak, sedekah dan sebagainya. Ini pertanian saya kira yang lebih penting di sini ini lebih penting. Ini nanti zakat fitrah itu juga. Kemudian kenapa agama membuat amil atau si pengelola itu intinya hanya satu, jangan sampai antara muzaki dan mustahik itu ketemuan. Kalau muzaki ketemu mustahik itu nanti banyak kepentingannya. Kepentingan untuk ikhlas itu kadang-kadang nanti jadi gimana gitu. Nah, sehingga biar muzaki dengan mustahik itu tidak saling bertemu langsung, harus ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang namanya Basnas UPZ sebagai kepanjang tanganan. Dia bermitra dengan muzaki, dia membantu kepada mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini beberapa hal kenapa amil itu perlu atau mempunyai fungsi dalam pembentukannya. Saya kenalkan sedikit, Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang mempunyai tugas seperti itu. Sekarang kita masuk ke unit pengumpul zakat sesuai dengan undang-undang yang ada, bahwasanya
Basnas mempunyai wewenang untuk membentuk pengelolaan zakat di bawahnya yang biasa disebut dengan unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini macam-macam keberadaannya. Bisa dari instansi pemerintah, kalau di Salatiga alhamdulillah sudah jalan Pak, OPD, OPD itu alhamdulillah ya kurang lebih 60% sudah aktif zakat ke kita, ASN OPD itu. Terus ada lagi BUMD, ini ada lagi perusahaan swasta, ada mulai kita diberi kepercayaan untuk mengelola zakatnya swalayak, itu ada mulai kemarin bulan April itu kita sudah mulai menerima. Ataupun juga Basnas itu bisa membentuk UPZ yang itu berbentuk yayasan, masjid ataupun desa. Masjid ini seperti masjidnya Pak Ismail itu sudah, masjidnya Pak Muslim itu sudah kita UPZ-kan. Karena apa? Ketika ini sudah UPZ-kan Pak, ini berarti secara legal itu sudah. Artinya apa? Kalau ada yang menggugat itu sudah tidak ada kesempatan. Kenapa? Secara kekuatan hukum agama ataupun negara itu sudah kuat dengan lembaga atau masjid atau yayasan atau desa atau kelurahan itu berbentuk UPZ karena dia sebagai kepanjang tanganan kita. Khususnya kita Basnas Salatiga itu mempunyai wewenang ya masjid, yayasan bisa sekota Salatiga. Alhamdulillah sampai saat ini seperti masjid itu yang sudah kita SK-kan itu sekitar 130-an masjid itu yang sudah kita SK-kan. Nanti ini masjid, yayasan bisa dan sebagainya ini bisa mengajukan ataupun Basnas yang aktif untuk membentuk OPZ di masjid, desa, yayasan tersebut. Walaupun panjenengan itu ada kata unit pengumpul zakat, itu tidak hanya zakat saja yang menjadi sumber pengumpulannya. Banyak Pak. Yang pertama zakat mal, zakat fitrah juga boleh, infak terikat itu juga boleh. Infak terikat misalnya ini saya infak tapi nanti saya pesen ya sebagian diberikan sana lah. Nah, itu berarti kita sebagai pengelola zakat wajib menghuni, wajib melaksanakan. Itu namanya infak terikat. Ada yang infak tidak terikat, yang penting memberikan. Nanti masalah siapa yang kita berikan itu terserah OPZ, itu juga bisa kita terima. Sodako juga sadar, fidyah misalnya ibu-ibu itu juga bisa. Fidyah itu 1 hari 6 on alias 0,6 kilo 6 on satu hari. Atau kafarot itu juga bisa Pak menerima. CSR itu juga bisa. Atau dana sosial keagamaan lainnya itu juga bisa. Ataupun donasi bencana itu bisa. Artinya apa? Walaupun ini namanya kata-katanya zakat, di dalam sumber pengumpulannya itu tidak hanya sebatas zakat saja. Sehingga di Salatiga nggak usah disebut ukzis, tapi cukup enak dibaca, enak didengar. Tapi di dalamnya itu meliputi banyak sumber. Zakat mal juga bisa menerima, zakat fitrah juga bisa, infak juga bisa, sedekah juga bisa, fidyah juga bisa, kafarot juga bisa, CSR juga bisa, dana sosial juga bisa, donasi bencana juga bisa. Dan ini panjenengan daerahnya tidak hanya se-Salatiga, hidas. Mau ada zakat dari luar negeri panjenengan terima itu juga tidak menyalahi aturan. Jadi tidak ada pembagian wilayah kerja UPZ pesantren Budi Luhur hanya sekian, nggak ada. Itu sifatnya bebas. Mau mendapatkan dari mana boleh. Yang penting dia sudah ber-UPZ. Mau mendapatkan dari Jakarta juga boleh.
mau mendapatkan dana dari luar negeri juga boleh. Itu semuanya bebas. Tidak hanya lingkup kecamatan, kota, atau negara. Sifatnya bebas. Nih, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi walaupun namanya adalah ada kata-katanya zakat, tapi yang dikelola sebagai sumber panjenengan itu banyak hal. Seperti banyak juga namanya hanya Badan Amil Zakat. Karena nggak ada Pak, Badan Amil Sodakoh itu nggak ada, yang ada Amil Zakat. Walaupun itu kata-katanya zakat, yang dikelola juga sama Pak. Jadi artinya kita bahasnya dengan panjenengan UPZ itu bareng-bareng, mengeroyok melayani para muzaki yang sudah berkewajiban dengan angka sekian tadi, kita melayani untuk mustahik yang memang membutuhkan. Ini yang menjadi prinsip dasar kita. Kenapa kita, artinya apa? Basnas dengan UPZ itu tidak ada yang sifatnya saingan, termasuk LAS. LAS itu LAS lembaga amil zakat, baru panjenengan ketahui kalau LAS itu sifatnya swasta, tapi tetap diperbolehkan oleh negara dengan tetap mempunyai izin operasional. Tingkat nasional seperti Provinsi Apa, Lajismu, itu semuanya ada izin operasionalnya. Tetap yang mempunyai izin adalah Menteri Agama, yang ngasih rekomendasi itu Basnas Pusat. Ada LAS tingkatnya provinsi, nanti itu juga bisa diakomodir. Izin itu Bimas Islam Kemenang dari Basnas provinsi. Ada LAS yang sifatnya adalah, kalau LAS di kita yang sifatnya Jawa Tengah itu seperti LAS Jateng, itu juga legal, itu sudah sifatnya dia itu seluruh Jawa Tengah. Di kita itu biasanya hanya melaporkan bahwasanya di Salatiga ada perwakilan LAS Jateng. Nah, ada juga LAS yang sifatnya hanya kabupaten atau kota. Itu yang memberi izin adalah Kakambil Kemenak Jawa Tengah atas rekomendasi Basnas kota ataupun Basnas kabupaten. Itu secara swasta pun itu tetap diakomodir dengan tetap mempunyai kekuatan hukum yang diisahkan oleh pemerintah. Sifatnya ini bukan saingan, tapi mengeroyok bareng-bareng zakat ini biar berhasil guna, pengumpulannya banyak, yang merasakan itu juga semakin banyak. Ini yang menjadi dasar kita. Ini sekarang cara menghitung zakat profesi Pak Ibu, dengan makanya kalau ditanya harus punya ilmunya. Memang nyon sewu ini nanti kembali ke zakat UPZ atau ke muzaki yang bersangkutan. Memang menghitung zakat itu macam-macam. Kalau menurut Yusuf Kordovi itu ada 3 macam Pak. Yang pertama itu setara bruto. Itu nggak usah nunggu apa-apa, nggak usah untuk beli apa-apa, nggak usah mikir untuk SPP anaknya, langsung dapat pendapatan. Yang pertama dikeluarkan itu adalah zakat. Ini yang sifatnya bruto. Ini yang sebenarnya kita dorong untuk ini. Cuman ini dia harus punya keimanan kuat. Masa aku sendiri kok langsung zakat sehat dan sebagainya Pak. Ini bruto ini sebenarnya yang paling menghasilkan dan paling bisa terasa. Karena apa? Pendapatannya UPZ atau Basnas itu bisa lebih banyak dengan modal bruto. Selama dia sudah tadi mencapai nisab, misalnya 4 juta sudah mencapai, atau 5 juta, langsung 5 juta kali 2,5%. Tidak mikir besok untuk PAM, besok untuk listrik, besok untuk SPP anaknya, besok untuk beras, itu disampingkan. Tapi yang nomor 1 tetap utuh 5 juta kalikan 2,5%, hasilnya ini menjadi zakat. Ini yang sifatnya jalur butuh ini Pak. Yang kedua itu dengan model dikurangi operasional kerja. Ini artinya apa? Neto terbatas, seperti dikurangi transport, konsumsi di tempat kerja, sehingga dari hasil pengurangan ini nanti yang menjadi acuan zakat kali 2,5%.
Yang paling nomor 3 adalah neto alias hasil bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari. Cuman ini mau tahu, apalagi ASN itu hanya struknya saja, nominalnya sudah melayang buana. Itulah ini non tahu. Jadi nanti panjenengan bagi mensikapi ini monggo. Tapi saya sebagai biasanya mengajak ke ASN itu ya monggo. Nawa itu bruto, mugo-mugo kanthi bruto, sarutane utang bisa lunas ngoten. Nah, neto niku se-Indonesia nggih sulit. Nah, yang disekolahkan itu berapa, nanti berapa. Lama-lama ya fakir miskin nggak ada yang ngurusi. Ada hadis bukan itu sahih ngomong bid'ah setelah Rasul itu adalah orang kenyang perutnya sendiri tidak memikirkan orang lain. Itu malah bid'ah itu. Artinya apa? Tidak memikirkan fakir miskin tapi hanya memikirkan perutnya. Itu malah bid'ah itu, Pak. Bid'ah tenanan apa? Tidak sesuai dengan zaman Rasul. Nah, ini monggo. Ini memang bagi kita pengelola zakat itu nggih monggo lah. Nah, kalau biasanya sosialisasi ke ASN monggo jenengan bagi pilih pundi. Sementing metu ngoten mawon lah. Nah, ngoten Bu, kalau biasanya kalau mau ditekankan ini kenyataannya kados makanan ditekankan ini nanti juga fleksibel, ditekankan ini malah nggak dapat apa-apa kita sudah ada badannya tapi yang dikelola nggak ada karena nyuwun sewu yang namanya badan pengelola zakat itu yang paling utama adalah pengumpulan. Kalau pentasarufan itu gampil Pak, yang paling utama itu pengumpulan. Pak Bambang mengatakan Basnas itu sukses atau tidak, UPZ sukses atau tidak, itu nomor satu, pengumpulannya gede atau tidak. Karena kalau kita sudah punya duit banyak, enak Pak. Tapi kalau hanya punya program dan indaki, duitnya nggak ada, dia namun percuma bergun. Nah, sehingga yang menjadi pokok kita sukses tidaknya ini adalah di dalam pengumpulan. Dan di dalam pengumpulan, monggo nanti kita kembalikan ke panjenengan selaku UPZ mengelola zakat, infak dan sedekah di sini monggo. Sing jelas kita nggih boten terlalu kereng tapi nggih boten terlalu lunak. Nah terlalu kereng nggih insyaallah malah waduh bayar. Nah terlalu lunak nggih boten rumangsa. Nah, makanya monggo nanti kembali ke UPZ bagaimana mau mengumpulkannya ini monggo terserah itu pun ketetapan jenengan pun kewenangan saking pengurus UPZ di yayasan ini. Tapi pada hakikat memang ini mau bruto nggih monggo bagus sekali, mau neto terbatas nggih monggo, mau neto penuh nggih monggo, siap-siap tidak ada yang zakat. Iku ndak pripun. Misalnya gaji 5 juta, sekolah yang masih SMA, pun kuliah, ada punya anak 3, niku ya sama tinggalnya pinten niku. Nah, niku monggo. Nah, kembali ke kalau mau innal ladina amanu wa amilus sholihat wa atuz zakah lahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Niku minak boten cancut tali wondo dengan tidak melihat kebutuhan, insya Allah zakat dimedal. Tapi kalau kita hanya melihat kebutuhan saja, zakat itu nyuwun sewu. Karena memang di Basnas itu pun didoktrin Pak, jangan perbanyak masalah perbedaan. Pun niso, belum niso, ini begini, itu malah nggak kerja. Artinya apa? Nanti malah zakatnya nggak metu-metu. Kita mau sepakat dikasih doktrin 85 gram. Karena kan banyak, karena yang tahu zakat ini ladang ikhtilaful ulama. Perbedaan ulama kan banyak sekali. Ada yang mengatakan sudah wajib, ada yang mengatakan belum. Kalau kita di Islam hanya memperdebatkan itu, insya Allah zakat tidak akan keluar. Kenapa? Yang satu dalil. Dalilnya hanya satu sebenarnya Pak, untuk menghindari zakat. Betul Pak. Nyun sawu kan, ini nyun sawu nih. Kita bola-bali sosialisasi ke OPD, ke
sampai SMP itu ternyata banyak sing ngengkel itu guru agama. Sebabnya apa? Banyak dalilnya. Betul itu Pak. Kemarin saya sosialisasi di Pemkot itu yang banyak ngengkel, artinya apa? Mempermasalahkan masalah nisab ini sudah berzakat, sudah wajib atau belum, itu ternyata guru agama. Yang saya itu ternyata kita telusuri di UPC-nya malah nggak bayar. Nah, kenapa? Banyak dalil. Itu banyak sekali Pak. Sehingga kita niku nih terus berdoa, kita di Basnas khususnya Jawa Tengah itu yang paling hebat niku Karanganyar Pak. 1 tahun itu dapat 18 M. Jadi 1 bulan itu dia dapat 1 M lebih. Padahal Nyon Sewu Karanganyar itu kan zona merah kan ya. Merah PKI itu loh. Maksudnya kan motor merah PKI kan itu zona merah. Cuma beten Pak, sing Panturan itu banyak dalilnya buatan pas akhirnya zakatnya dia sedikit. Terus Pantura kali daerah Kidul itu jauh Pak. Seragen, Karanganyar itu yang menjadi topnya Jawa Tengah. Padahal itu Nyon Sewu notabene-nya adalah zona merah. Mantan PKI banyak di sana. Ternyata itu Pak, semakin tinggi keilmuan agama seseorang itu tidak jaminan semakin mudah untuk membayar zakat. Khususnya zakat loh Pak ini. Betul itu. Kita bola-balik ini mengatakan yang paling terbanyak Pantura Undi, Brebes, Batang, Kendal, Kudus, Pati itu jauh Pak. Nah, dibandingnya ngalih sing kidul-kidul itu sing paling banyak mendapat reward, pengelolaannya bagus, banyak mendapat penghargaan itu daerah Sragen, Karanganyar dan sebagainya. Kalau Karanganyar itu memang bagus Pak. Terus yang menjadi tim ketua sosialisasi itu Pak ini. Besok orang bayar semula ngarep pajak bayar murah. Motan, memang terus wali kota bupati kerja motan. Itu akhirnya 18 M itu bisa dalam 1 tahun. Nah, itu ketika itu banyak itu menjadi kemudian tersendiri ketika kita mengelola zakat. Ini monggo bukan berarti atur penghentianan. Mekanisme kerja seperti ini Nyon Sewu ini dasarnya sesuai Perbasnas tahun 2016. Bukannya kita tidak mau malak-malakan, bukan. Ini tidak. Memang UPZ itu adalah kepanjang tangannya dari Basnas untuk mengerjakan wajib setorkan pada Salatiga dalam hal diperlukan dapat melaksanakan tugas pembantuan penduduk dan penduduk. Artinya apa? UPZ juga bisa menyalurkan. Memang Nyon Sewu antara UPZ masjid dengan non masjid itu berbeda. Kalau masjid itu 100%, kita Basnas hanya menerima laporannya saja. Biasanya nanti sehabis lebaran itu lebaran ini surat sudah mulai kita edarkan untuk masing-masing masjid. Tapi yang non masjid sesuai itu memang maksimal 70%. Jadi yang 70% dikelola UPZ, yang 30% dikelola oleh kita. Tapi tetap kita dalam kata ini mempunyai data ingkang panjenengan bantu. Yang itu juga. Jadi dia setor 100% dulu, nanti terus datanya ada, yang 70% kita kembalikan ke Kemenang lagi. Artinya apa? Mempunyai data siapa by name, by address orang-orang yang dizakati melalui UPZ. Seperti MTS, seperti MAN, itu seperti itu Pak. Jadi tetap kita tidak malak-malakan, kalau memang mau menasarukan nggak masalah. Ataupun kalau memang keadaannya sangat membutuhkan, kita bisa ngasih 100%. Yang penting kita itu punya datanya, dikasih laporannya, karena apa? Itu nanti kita rekap setahun untuk menjadi bahan laporan kita ke pemerintah kota. Jadi ini yang menjadi tanda tanya panjenengan. Jadi kita dari Basnas itu yang jelas tetap dikasih datanya, nanti yang dibutuhkan berapa kita kembalikan ke panjenengan sedoyo. Ataupun paling enak mekanismenya nanti kita yang penting punya data yang untuk 70%,
100%, yang 70% itu uang sampun panjenengan pegang. Nanti yang 30% dikelola oleh Basnas. UPZ, UPD, sekolahan, yayasan yang gampangnya adalah non masjid. Nah, maka kalau masjid memang 100% kita kembalikan ke mereka, kita hanya mendapatkan laporannya saja. Ini yang menjadi acuannya adalah aturan Basnas ini. Ini Basnas Salatiga sebagai pengenalan kepanjenengan programnya kita menitipkan gerakan adalah Salatiga Makmur untuk ekonomi. Untuk khusus sebelum COVID kita ini menitik gerakan pada ekonomi. Yang sembako itu sangat sedikit, persentasenya hanya 10%. Yang 90% itu untuk ekonomi. Jualan kita bantu berubah, yang jualan keliling kita bantu sepedanya dan sebagainya. Itu yang menjadi konsen kita di situ. Karena kalau hanya sifatnya untuk yang fakir, orang-orang tua, orang-orang jompo yang sudah nggak punya penghasilan, tenaga sudah nggak punya, itu biasanya kita bantu dengan yang sifatnya adalah zakat konsumtif. Tapi bagi mereka miskin yang masih punya tenaga rosok, itu kita bantu dengan zakat produktif, zakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga nanti kita bantu itu bukan berupa uang, tapi sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya dia butuh berobat, kita berikan. Dia butuh kompor, kita berikan. Tidak berupa uang. Karena nyonsa uang itu sangat tanda tanya besar. Nanti bisa jadi bukan berobat yang ada, tapi untuk beli pulsa. Banyak itu namanya. Ini usaha-usaha kita yang sudah kita laksanakan sebelum COVID dan sebagainya. Hanya sekedar info saja. Tapi untuk yang COVID ini kita diamanati oleh pemerintah kota membantu untuk sembakonya. Mulai bulan April kemarin kita 100 paket sembako bagi kakak non PKH dengan perannya Rp200.000 berupa beras, gula pasir, ataupun minyak goreng dan sebagainya. Nah, kemarin di akhir April ini masuk tahap ketiga. Nanti masuk tahap kedua, nanti tahap ketiga di akhir bulan Mei, mau masuk bulan di akhir Ramadan. Ini khusus agenda kita karena sudah diamati oleh pemerintah kota untuk membantu bagi mereka yang terdampak, khususnya untuk sembako. Karena UPZ ini menjadi kepanjang tanganan kita, bukan kita saingan, tapi Allah membantu kita. Dengan panjenengan itu ikut mendistribusikan, itu otomatis membantu Basnas di dalam menyalurkan. Ini yang perlu kita sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipun ngendikaaken, monggo saged ngendikan mawon, nanti kita jawab, nanti kemampuan kita minangkani wakil saking Badan Amil Zakat Nasional Kota Salatiga. Monggo menawi wonten hal-hal yang perlu dipun diskusikan, kita aturaken.